Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini Gigih Tour sedang berada di depan patung kuda Sultan Agung Jalan Imogiri, Bantul. Nah, pada video kali ini Gigih Tour ingin mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan virtual di Pantai Parangtritis. Sekalian kita lihat update terbaru ya suasana pantai di saat liburan sekolah tahun ini. Ayo teman-teman, kita langsung berangkat saja. Sengaja saya memilih rute ini karena untuk menghindari kemacetan. Karena biasanya kota Jogja itu kalau musim liburan seperti ini kondisinya macet dipenuhi kendaraan para wisatawan. Apalagi di kawasan menuju pantai itu jalan utamanya cuma satu. Jadi kita ambil rute yang melewati kaki Pegunungan Sewu aja ya. Selain itu sepi dan tidak ada lampu merahnya, juga pemandangannya pun juga lumayan indah teman-teman. Saat ini kita sedang melintasi jembatan Siluk yang mengalir di bawahnya itu Sungai Oya. Kita ambil yang kanan ya, karena tujuan kita ke Pantai Bantul. Tapi kalau teman-teman mau cari alternatif rute menuju ke Pantai Gunung Kidul, maka jalan lurus tadi bisa jadi pilihan yang bagus. Karena di jalan itu juga sama-sama sepi, tidak ada lampu merah, dan tentunya pemandangannya bagus. Dan yang terpenting adalah anti macet. Cuman medannya agak nanjak sedikit. Kita lanjut lagi menyusuri jalan Kretek Siluk ya teman-teman. Seperti yang terlihat dalam video, bahwa jalan Kretek Siluk ini berada di lembah Pegunungan Sewu. Kalau musim kemarau seperti ini, angin di sini sangat kencang berembusnya teman-teman. Bahkan tadi saya sendiri sempat oleng sedikit karena terkena terpaan angin yang kuat. Gimana teman-teman? Jalannya asik bukan? Jika kita ke pantai-pantai di Bantul, lewatnya sini aja. Seperti yang saya ceritakan di awal, bahwa alternatif jalan ini selain pemandangannya yang indah, jalan ini juga sepi. Dan inilah tembusan jalannya teman-teman. Langsung bertemu dengan jalan utama di depan jembatan Kretek dan juga depan tempat retribusi tiket ke pantai-pantai di Bantul. Retribusi Pantai Parangtritis dan sekitarnya sekarang ini 15.000 ya, yang dulunya itu harga 10.000. Akan tetapi nanti bisa menjangkau ke berbagai pantai-pantai yang ada di Bantul. Bukan hanya Parangtritis atau Parangkusumo saja teman-teman. Di kanan kiri jalan banyak sekali berjajar-jajar losmen tempat menginap jika teman-teman ingin menginap di sini. Untuk tarifnya berbeda-beda tergantung fasilitas ya. Tapi yang paling murah mulai dari 40.000. Dan kita masuk ke Pantai Parangtritis dari sisi tengah ya. Di sini parkiran bus terbatas. Jadi biasanya bus nanti sebagian ada yang diarahkan ke terminal Parangtritis. Tapi kalau untuk motor atau mobil, lokasi parkirnya banyak. Dengan tarif parkir motor itu 5.000, mobil 10.000, dan bus besar 30.000. Nah, di Pantai Parangtritis ini, kita bisa ngapain aja toh? Jawabannya banyak. Pertama, kita bisa mulai dulu dari bermain ombak. Tapi ingat, di Parangtritis ini, ombaknya sedikit berbahaya. Pokoknya patuhi terus arahan petugas. Jika dirasa kita mendapatkan tanda peringatan, yaitu berarti kita sudah terlalu ke tengah. Saya sendiri, ketika melihat orang-orang yang mandi di pantai itu, kebanyakan mereka merasa tertantang untuk maju ke depan.
Kelihatannya aman, tapi ternyata karakteristik ombak pantai Parangtritis itu sendiri berbahaya. Selain arus balik ombaknya kuat, juga di spot-spot tertentu itu ada palung. Kebanyakan yang terkena laka laut itu ya orang-orang seperti itu. Merasa masih aman, mereka tertantang untuk maju dan akhirnya terseret arus balik ombak dan terjadilah kecelakaan laut. Bermain air sebenarnya jika mengikuti arahan petugas, maka aman-aman aja kok. Selanjutnya, kita bisa keliling menggunakan ATV atau motor trail untuk berkeliling pantai. Dengan tarif 50.000 per 20 menit untuk ATV yang kecil dan 100.000 per 20 menit untuk ATV yang besar. Mengingat pantai Parangtritis ini sangatlah luas dan panjang untuk garis pantainya, maka dengan menyewa kendaraan seperti itu tentu akan menjangkau dari ujung ke ujung pantai. Selanjutnya, kita bisa bersantai di bawah payung dan tikar dengan sewa 20.000 sepuasnya. Nah, nanti kita bisa makan bersama keluarga ataupun pesan makanan di penjual yang banyak sekali di bibir pantai. Setelah makan-makan, tentu kita bisa menikmati pantainya, entah berfoto-foto atau hanya sebatas melihat-melihat pengunjung lain yang sedang asik menikmati pantai. Ngomong-ngomong soal foto, di sini juga banyak orang yang menawarkan jasa berfoto dengan tarif 10.000 dan langsung jadi, atau bisa transfer file ke HP teman-teman. Selain itu, kita juga bisa naik kuda dengan tarif 100.000 dengan maksimal 2 orang. Jika kita belum pernah naik kuda, maka tenang, nanti bisa dipandu sama yang punya kuda. Naik kuda langsung di punggungnya dan berkeliling pantai tentu jadi pengalaman menyenangkan ya teman-teman. Selanjutnya, dan yang sedang hits di Parangtritis yaitu naik jeep keliling pantai dan sekitarnya. Tarifnya berbeda-beda tergantung paket yang kita pilih, mulai dari 300.000 sampai 500.000, dan dalam satu jeep itu bisa menampung sampai 4 orang. Nanti pengunjung akan dibawa oleh driver ke titik-titik seru Parangtritis, dan juga pengunjung bisa merasakan sensasi off-road di pasir pantai yang juga seru dan bisa memacu adrenalin. Bisa juga naik bendi atau andong mini. Tarifnya itu satu putaran kurang lebih jaraknya 1 km itu 50-100.000. Masih banyak sebenarnya yang bisa dilakukan di pantai ini, selain hal-hal yang saya sebutkan tadi. Tapi jika teman-teman menganggap main ombak terlalu berbahaya, teman-teman juga bisa kok mengajak anaknya ke pemandian air tawar. Dan juga airnya hangat loh ini, karena ngambil airnya itu di Parangwedang, salah satu pemandian air panas yang tidak jauh dari pantai Parangtritis. Tarifnya 10.000 per orang. Dan ini adalah para penjual cemilan laut yang biasanya pasti ada juga di pantai-pantai yang lain. Tapi yang bikin beda, di sini ada juga geplak dan dodol khas Bantul. Jika teman-teman tidak suka cemilan laut. Ada juga tempat bersantai di bawah pohon cemara, dan lokasinya pun cuma di belakang parkir kendaraan kita. Ini bisa jadi alternatif ya teman-teman, jika teman-teman datang ke sini ketika masih siang dan cuaca sedang terik-teriknya. Kalau mau main di pantai tentu masih panas, jadi ya bisa bersantai di bawah pohon cemara ini sambil menikmati es kelapa muda. Pantai Parangtritis ini sangat indah teman-teman, karena pantainya sendiri langsung mengarah ke Samudra Hindia. Dan juga di saat-saat tertentu di kejauhan laut sana melintas kapal-kapal besar. Kurang tahu ya apakah itu kapal pesiar ataukah kapal pengangkut. Tapi dari bibir pantai bisa dilihat langsung dengan mata kita sendiri ya. Selain itu juga, Parangtritis dan Parangkusumo di sebelah baratnya itu juga termasuk pantai yang disakralkan oleh penduduk Jogja.
Dan jika ditarik garis lurus, maka pantai ini sejajar dengan Panggung Krapyak, Keraton Jogja, Tugu Jogja, dan juga Gunung Merapi. Dan inilah yang disebut dengan Sumbu Filosofi Jogja. Sekian dulu ya video dari Gigih Tour. Semoga bisa menghibur ya teman-teman.